Happy New Year 2024. Selamat tahun baru buat kita semua. Ada beberapa ayat yang mau saya bacakan di hari pertama di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know what I have planned for you. Ya, karena aku tahu apa yang sudah aku rencanakan buat kamu. Demikianlah firman Tuhan. I have plans to prosper you. Aku mempunyai rencana untuk memberkati kamu, untuk membuat kamu makmur, not to harm you. Bukan rencana-rencana yang jahat yang membuat kamu menjadi sakit, punya masalah, mempersulit kamu. Enggak seperti itu. I have plans to give you a future filled with hope. Aku punya banyak rencana untuk membuat kamu itu mempunyai masa depan yang dipenuhi dengan harapan. Ya, ini janji Tuhan. Nah, kita tentu perlu menjaga lingkungan kita, ya. Kita bergaul dengan semua orang, kita berteman dengan semua orang, tetapi kita perlu perhatikan, ya, dengan siapa kita mengizinkan hidup kita itu dipengaruhi, ya, dibentuk. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan ada banyak ya ungkapan yang mengatakan bahwa kalau orang-orang hebat ya, great people itu bicara mengenai plans ya, mengenai rencana untuk perbaikan ya, merencanakan hal-hal yang baik di depan. Lalu average people ya, orang-orang pada umumnya itu membicarakan mengenai kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Tetapi orang-orang yang di bawah itu, ya, di bawah rata-rata, itu membicarakan tentang orang lain, ya, gosip dan sebagainya. Jadi kita perlu jaga, ya, pergaulan kita, ya. Tentu kita berteman dengan semua orang, kita bersikap nice kepada semua orang, tetapi kita harus memilah-milah ya dengan siapa kita mengizinkan hidup kita itu dipengaruhi. Nah, kita perlu ingat bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini merupakan bagian dari surat yang dikirimkan ya, pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia dikirimkan pada orang-orang buangan di Babel. Jadi kondisi itu ya sangat tidak ideal. Mereka adalah tawanan yang dibawa ke Babel. Mereka di negeri asing, bahkan kalau kita baca di kitab Mazmur ya, ada beberapa ayat yang dibuat menjadi lagu, ya, by the rivers of Babylon, di tepi sungai-sungai Babel. Nah itu para tawanan, ya, orang-orang Israel, ya, orang-orang Yehuda yang ditangkap dan mereka ingin kembali ke negeri mereka. Dan di situasi yang tidak enak itu, ya, Tuhan berfirman lewat Nabi Yeremia, ya. Dikatakan bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ya, itu rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Padahal mereka ada di negeri asing dan mereka sebagai tawanan tidak punya banyak pilihan. Mereka harus bekerja di sana, tetapi Tuhan bilang, aku punya rancangan yang indah buat kamu. Nah, mungkin kita dalam situasi yang agak mirip juga, ya. Dalam situasi yang mungkin nampaknya gelap, ya. Tapi percayalah, ya, bahwa ketika Tuhan menuntun kita, maka jalan hidup kita akan semakin bertambah terang, ya, sampai rembang tengah hari. Awalnya mungkin cuma beberapa lampu terlihat dalam kegelapan, tapi kemudian akan semakin bertambah terang karena Tuhan janji bahwa Dia punya rencana yang indah buat kita masing-masing. Mari percaya janjinya, ya. Mari percaya firman-Nya, karena firman-Nya
tetap ada, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap selama-lamanya. Nah, di kitab Amsal juga dikatakan ya bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, itu dikatakan di Amsal 4 ayat 18 ya. But the path of the righteous is like the bright morning light ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya sinar matahari pagi ya, growing brighter and brighter until full day. Semakin bertambah terang dan bertambah terang sampai hari yang penuh ya, artinya sampai tengah hari ya. Jadi Happy New Year friends ya, selamat tahun baru teman-teman semua. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan libatkan Tuhan senantiasa dalam membuat perencanaan ya. Ask God before making your plans ya. Sebelum kita mengundang teman-teman untuk rapat, mari coba berdoa dulu ya. Izinkan Tuhan yang mengarahkan pikiran kita ya. Jangan kita sudah buat rencana baru minta Tuhan berkati. Tapi sebaliknya, ketika teman-teman belum datang ya, ketika meja rapat masih kosong, tempat untuk diskusi itu masih belum ada orang, mari ajak Tuhan dulu ya untuk berdiskusi dengan kita. Mari menyembah Dia di pagi hari ketika hari masih gelap, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Ia pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, jadi itu harus menjadi lifestyle kita. Ya, sebelum pikiran kita diisi dengan berbagai ide baik, mungkin dari banyak teman-teman kita yang hebat-hebat, yang punya pengalaman atau posisi atau punya gelar yang luar biasa, sebelum kita berjumpa dengan mereka dan kemudian sama-sama membuat rencana, ayo kita libatkan Tuhan dulu. Ya, undang Tuhan dulu. Ya, belajar teduh di hadapan Tuhan di pagi hari. Di kitab Yesaya dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid ya, untuk mengajar orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain. Lalu dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk bisa mendengar sebagai seorang murid. Ya, jadi kita belajar untuk menyediakan waktu dengan Tuhan ya, lewat pujian, penyembahan, itu membuat kita teduh. Ya, membuat frekuensi otak kita itu teduh sehingga kita bisa menangkap tuntunannya ya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita baca misalnya di Yesaya 55 ya, kalau kita baca di ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat ya. Jadi pagi-pagi itu kita belajar memuji menyembah Tuhan. Lalu dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya ya. Lalu dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Ya, jadi itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu rancangan orang fasik ya, yang kita mungkin kita buat ya tanpa kita sadari. Mungkin katanya baik, mungkin good idea, tapi belum tentu itu God's idea. Ya. Artinya mungkin rancangan itu bagus, tapi belum tentu itu rancangan yang memang Tuhan berikan buat kita. Yesaya 50 ayat 4 itu yang berkata ya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid ya. Ask God before making your plans. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan sebelum engkau membuat berbagai rencanamu ya. Janganlah menganggap diri kita ini bijak. Entah mungkin karena kita berhasil di tahun yang lalu kita langsung berpikir kita akan buat ini, tanpa melibatkan Tuhan. Ya, ada beberapa ayat penting yang perlu kita juga renungkan, khususnya di tahun baru ini.
Saya mau bacakan beberapa ayat dari surat Yohanes di Perjanjian Baru. 3 Yohanes 1 ayat 2 ya, mengatakan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Lalu ayat 3, "Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran." Ayat 4, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Eh, Kalau teman-teman ya, Bapak Ibu sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan anak-anak bertambah besar, maka ayat 4 dari 3 Yohanes 1 ini akan semakin dapat kita mengerti ya, bahwa nggak ada sukacita yang lebih besar selain kita menyadari, ya, kita mengetahui bahwa anak-anak kita itu hidup dalam kebenaran. Nah, kata kebenaran itu truth ya dalam bahasa Inggrisnya. Itu kalau kita baca di Yohanes 17 ya, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia bilang, "Firman-Mu adalah kebenaran." Ya. "Thy word is the truth." Ya. Jadi artinya kalau hidup dalam kebenaran itu adalah hidup berdasarkan firman Tuhan. Jadi mau nggak mau kita memang harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus mendengarnya senantiasa. Itu harus menjadi bagian hidup kita. Ya. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat ya menasihati, menegur seorang akan yang lain." Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada perkataan Kristus yang kita simpan dalam hati kita. Ya, kata perkataan Kristus itu dalam bahasa aslinya logos ya. Jadi firman yang secara umum kita baca, kita dengar, itu akan membentuk cara berpikir kita. Kalau kita ingat ada perumpamaan seorang penabur, ketika ia menabur ya, maka sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian jatuh di tengah semak duri, sebagian jatuh di tanah yang subur. Ya, yang jatuh di tanah yang subur itu adalah yang dikatakan orang yang mendengar firman itu, lalu menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, kata firman di situ adalah logos ya. Jadi waktu kita mendengar firman, entah pagi ini, waktu mendengar rekaman siaran ini, atau di gereja, atau mungkin kita sedang membaca sendiri ya, maka kita perlu menyimpannya dalam hati yang baik. Dan itu butuh waktu untuk firman itu berbuah. Ya, karena dikatakan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya ada proses yang dilalui, ada saat-saat yang mungkin kurang nyaman secara dagingnya. Karena disebutkan di situ perlu tekun. Ya, Ibrani 10 juga berkata begitu. "Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan." Ya. Sekalipun orang tua kita kaya, ya kita bisa mewarisi apa saja yang mereka miliki. Kita nggak perlu kerja, ya barangkali kekayaan itu 7 turunan. Tapi kita juga perlu belajar, ya belajar untuk hidup bisa mengelola apa yang orang tua kita itu wariskan kepada kita. Ya, mau nggak mau di situ perlu juga yang namanya ketekunan. Kalau perhatikan, ya misalnya di kerajaan Inggris, ya dulu ada Ratu Elizabeth, ya kemudian salah satu anaknya Pangeran Charles. Sekarang Pangeran Charles yang menjadi Raja Charles, ya itu punya anak juga ada Pangeran William, ya dan Pangeran Harry dan sebagainya. Nah mereka ini walaupun anak-anak raja, ya anak-anak dari keluarga kerajaan ini, mereka tetap pada usia tertentu masuk asrama, dididik, disekolahkan, kemudian masuk militer juga ya. Ikut berperang juga walaupun dalam peperangan itu dijagai ya. Tapi artinya tetap pembentukan itu diperlukan. Jadi ketekunan itu juga salah satu hal yang memang diperlukan dalam hidup kita.
ya. Dan kalau kita baca di Alkitab juga, Allah itu juga sumber ketekunan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikutin dia terus aja step by step, maka ketekunan itu akan muncul dalam kehidupan kita. Ya, coba kita lihat di ayat 2 ini ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, ya, I wish, I hope, I pray, semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya itu, aku berdoa supaya kamu prosper, kamu makmur, sama seperti jiwamu tuh makmur. Jadi kondisi kita itu, ya, kemakmuran kita, ini nggak bicara hanya soal finansial, ya, atau secara fisik, tapi ini bicara juga soal keteduhan, kemampuan menikmati berkat Tuhan, ya. Bukan berarti banyak hartanya, tapi hidup dalam gejolak emosi yang nggak habis-habis, ya. Ya mungkin ada pertikaian, ada banyak ketakutan, ya. Bukan seperti itu. Yang dibilang makmur di sini adalah ada kondisi jiwa kita, hati kita bisa menikmati berkat Tuhan itu untuk hidup kita, keluarga kita, dan juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, ayat 3 ini menjelaskan ya, kenapa jiwamu itu baik-baik saja. Karena dikatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Jadi, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengizinkan firman Tuhan itu menguasai kita, maka jiwa kita akan menjadi makmur. Dan ketika jiwa kita makmur, maka hidup kita juga akan menjadi makmur. Dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita juga. Ya, di tahun yang baru ini, Happy New Year, kita perlu ingat ya bahwa sebelum kita lahir, hari-hari yang akan kita lalui itu sudah ada tercatat dalam kitab rencana Tuhan buat kita. Ya, Daud mengatakan ini di Mazmur 139 ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi sebenarnya ini luar biasa sekali ya. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Yang diperlukan dari kita cuma kesediaan. Mau nggak rencana Tuhan yang indah itu yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 tadi, ya. Mau nggak supaya rencananya yang indah itu terjadi dalam hidup kita? Nah, kalau kita mau, sewajarnya mau ya, karena itu kan rencana yang baik. Nah, kita perlu menyediakan diri kita. Bangun pagi hari, ya, izinkan Tuhan mempertajam pendengaran kita bisa menangkap firman-Nya, baca firman-Nya, renungkan, simpan dalam hati yang baik, sehingga nanti dia akan berbuah. Ya, hidup kita ini akan berbuah, mewujudkan apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya, ya, bagi kita yang percaya, tentunya lewat proses, salah satunya lewat ketekunan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, ya. God is good all the time. All the time God is good, ya. Apapun yang kita alami di tahun yang baru saja kita lewati, ya, itu tidak mengubah fakta atau firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan perwujudan dari Allah adalah kasih adalah dia itu baik senantiasa. God is good all the time, ya, all the time God is good. Mari bersuka cita karena Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita, termasuk di tahun baru, di tahun 2024 ini. Dan rencananya itu sudah tertulis ya di surga bagi kita. Yang diperlukan dari kita adalah kesediaan untuk mendambakan, menginginkan rencana yang baik itu terjadi. Lalu kita serius berdoa, mendoakannya. Ya, setiap pagi kita bangun supaya telinga kita dipertajam oleh Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mungkin bisa 10 menit, 20 menit, ya, tergantung bagaimana kita punya kesempatan yang memang kita sisihkan untuk hal itu. Maka apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita ini akan terjadi, ya. Selamat tahun baru teman-teman, Happy New Year. Ini tahun yang luar biasa. Jangan lupa, God is good all the time.
All the time God is good. Haleluya. Amin.